menanyakan soal Ruben Onsu dan Jordi Onsu yang dikabarkan nih alami konflik adik dan kakak. Nah, bisa dijelaskan nggak seperti apa sih kok sampai 2 kali Natal tak pernah bertemu gitu? Namanya kehidupan ya. Dua kakak beradik ini juga kalau sudah dewasa itu pasti ada aja yang namanya permasalahan ya. Jadi jangankan seorang Ruben dengan Jordi yang artinya manusia biasa, setiap orang pasti akan memiliki permasalahan yang sama kalau sudah menginjak dewasa, apalagi yang satunya sudah berkeluarga, yang satunya punya kehidupan sendiri beserta keluarga besarnya dan bahagianya, yang satunya yang masih single kemudian masih meniti karir ya. Dan juga di sini kalau aku lihat dalam persaingan ya, adanya persaingan dalam hal karir juga itu mempengaruhi, kemudian adanya jejak selisih pendapat juga mempengaruhi. Yang satunya aku melihat di sini sebagai seorang adik menasehati sang kakak agar mungkin ya yang sebagai pemicunya adalah dalam keluarga besarnya yang terkait dengan hubungan antar keluarga, apalagi dengan adanya anak angkatnya. Yang satunya mungkin menyarankan kalau misalnya bisa diselesaikan dengan baik-baik atau diarahkan ya untuk keluarga besarnya supaya tidak adanya konflik ataupun gosip-gosip yang miring tentang kehidupan pribadinya. Tapi yang satunya sebagai seorang kakak tertua merasa fine-fine aja. Jadi beda pendapat itu adalah sesuatu hal yang memang menurut aku itu wajar. Tapi kalau sampai diem-dieman berarti udah menyangkutnya ke arahnya yang serius ya. Bahkan jangankan dua kakak beradik ini seorang artis yang manusia biasa pun, dua kakak beradik beda pendapat, beda pemikiran juga akan menjadi suatu keributan di sini. Jadi kalau menurut aku ini sesuatu hal yang wajar dan berilah mereka waktu ya untuk bisa menyelesaikannya secara dewasa. Hanya kedewasaan yang bisa menyelesaikan masalah mereka berdua ini gitu. Nah, menurut kakak nih Ruben Onsu kecewa nggak dengan Jordi Onsu, dan Jordi Onsu pun kecewa tidak dengan Ruben Onsu karena dua-duanya sama-sama saling sakit hati nih. Ya, yang pasti kalau aku lihat sampai 2 tahun ya, aku melihatnya tuh 2 tahun konflik mereka ini tidak ada penyelesaiannya dan saling menyimpan luka ya, menyimpan luka batin hanya karena ada ucapan yang mungkin sebenarnya kalau ditelaah secara baik ya, kedua belah pihak ini sebenarnya sama-sama memberikan effort yang baik, cuman mungkin karena namanya manusia ya, jadi terkadang egonya lebih tinggi atau merasa lebih benar, lebih baik, sehingga ini yang menjadikan keduanya saling terluka. Sebenarnya kalau kita kalau misalnya mereka mau sama-sama terbuka, mau sama-sama istilahnya duduk bareng, ayolah kita kakak beradik harus saling support, ayo untuk kemajuan berdua. Kalau misalnya ada kesalahan, coba saling keterbukaan, insya Allah sebenarnya tidak ada masalah. Cuman karena itu tadi namanya manusia, punya ego ya, punya rasa ego, kemudian punya sifat dimana aku merasa lebih baik dengan kehidupan aku seperti ini. Jadi sehingga beda pendapat ini yang pada akhirnya membuat jarak antara mereka berdua. Itu sih sebenarnya kedewasaan ya. Menurut Ratu Ayu, kan sekarang mereka ini kan dalam masalah besar nih ya, mereka berdua. Nah, tapi hatinya ini masih saling menyayangi satu sama lain apa gimana gitu? Oh ya jelas, namanya juga satu darah, apalagi mereka kan sudah tidak punya ayah ibu ya, artinya di sini mereka berdua juga dibesarkan juga secara mandiri, sukses juga bersama ya, otomatis seburuk apapun, separah apapun dan semarah-marahnya ya, namanya adik kakak pasti dalam jauh di lubuk hati mereka masih menyimpan rasa sayang itu pasti. Cuman yang membedakannya adalah rasa gengsinya ini yang pada akhirnya membuat mereka saling menahan diri untuk tidak berbicara atau biarin dia dulu lah yang minta maaf seperti ini. Jadi hanya karena emosi dan juga gengsi yang membuat mereka akhirnya berjarak ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya dikumpulkan bareng, didudukkan bareng, kemudian ada yang penengahnya, di sini penengahnya otomatis orang yang netral ya, tidak membela adik atau kakaknya, insya Allah kok semua akan baik-baik saja. Jauh di dalam
hati lubuk mereka masing-masing masih ada rasa sayang. Namanya satu darah tidak akan mungkin bisa ya melupakan masa kecil mereka, apalagi ada cinta kasih ibu dan ayah. Yakin mereka masih saling sayang di dalam hatinya. Akankah mereka berdamai dalam waktu dekat atau masih menunggu waktu yang lebih lama karena sakit hatinya di antara satu sama lain ini? Kalau aku melihat sih di sini ada kans kemungkinan untuk berdamai, tergantung adakah orang yang mau mendamaikannya kedua belah pihak ini. Kalau dibilang terlalu berlarut-larut tidak, cuma memang karena masing-masing individunya memiliki kesibukan masing-masing, kemudian juga sulitnya waktu untuk bertemu dan tidak adanya orang yang sebagai penengah, terutama harusnya yang penengah itu adalah keluarga ya, keluarga dari pihak mereka berdua, sehingga akan menjadikan damai di kemudian hari. Tapi kalau aku lihat di sini karena kesibukan mereka masing-masing, pada akhirnya mereka menahan diri masing-masing, itu sih yang jadi penyebab dan masalahnya. Oh, ya udah. Terima kasih Ratu Ayu. Baik, terima kasih.